12. Surat Abasa. Surat Abasa ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syaa'a dzakarah fi suhufim mukarramah. Kalau kemarin Rasulullah diingatkan oleh Allah atau ditegur Allah dalam menyambut tamu yang kita juga sendiri sadari itu banyak terjadi di kita, banyak kesalahan yang sering kita lakukan kala menyambut tamu, terutama ketika tamu-tamu tersebut berbeda secara strata dan status sosial mereka. Kita juga kerap kali kemudian berbeda di dalam cara dan atensi kita menyambut mereka. Kalau orang-orang kaya, orang-orang berpangkat, yang cantik atau ganteng, maka kita menghormatinya dengan sepenuh kemampuan dan perhatian kita. Tetapi ketika yang datang adalah orang yang rakyat, yang tidak terlalu banyak dikenal, atau orang miskin, maka kita yang menyambutnya seadanya. Ini hampir semua terkena, dan ternyata Rasulullah juga ditegur Allah dalam hal itu. Nah, terhadap teguran itu, faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang ingin memperhatikannya, memperhatikan peringatan itu, fi suhufim mukarramah, juga sudah ada dalam kitab-kitab yang dimuliakan, marfu'atin mutahharah, dalam kitab-kitab yang ditinggikan dan disucikan, bi aidi safarah, yang diantarkan oleh tangan-tangan para utusan, yakni para malaikat. Para malaikat yang tidak mungkin mengurangi dan menambah firman Allah itu. Karena para malaikat itu kiramim bararah, yang mulia lagi taat. Jadi firman-firman Allah itu diturunkan secara apa adanya. Bahkan Rasulullah sendiri sering menyampaikan uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum minallahi ma la ta'lamun. Jadi kusampaikan risalah Allah dari risalah Tuhanku atau risalah Allah ini kepada kalian, dan ku nasihatkan kepada kalian itu tanpa aku tambah, aku kurangi. Kusampaikan apa adanya, sesuatu yang kalian tidak tahu. Jadi para nabi, para rasul, dan para malaikat itu menyampaikan apa adanya. Yang hak disampaikan yang hak, yang batal ya disampaikan yang batal. Tidak takut nanti dimusuhi orang, tidak takut nanti dijauhi pengikut, tidak takut masih. Ya, karena memang tujuan beliau-beliau itu menyampaikan risalah bukan untuk viral, bukan agar dapat bayaran, juga bukan agar disayang atau diberi upah, gitu loh. Jadi ya santai saja, meskipun mungkin resiko ketika menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ndak enak. Ajaran SPMA itu kejeron.
terlalu dalam, ekstrim, apalagi terlalu zuhud. Enggak terlalu dalam, apanya yang dalam, enggak ada. Ya memang kita isi kajian kita dengan isi Quran apa adanya. Jadi kalau misalnya sampean merasa ini terlalu dalam, pertanyaan sesungguhnya adalah, lo dalam apanya? Wong memang yang kita pahami adalah dalamnya Quran. Dan tidak kita tambah, kita kurangi, ya siapa adanya saja. Apalagi kebanyakan ayat Quran itu muhkamat, sesuatu yang sudah jelas. Jikapun misalnya perlu penjelasan, maka kita mudah melihat hadis yang sahih sebagai penjelas. Misalnya ya, di dalam Al-Quran disebutkan aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Misalnya di situ kan nggak diterangkan gimana cara takbirnya, gimana cara rukuknya, gimana cara sujudnya, apa bacaannya. Ini Quran hadis. Jadi kalau di dalam Quran tidak ada, ya tengok hadis. Jelas. Hadis tidak usah yang terlalu jauh-jauh. Insya Allah di dalam hadis Sahih dan Muslim sudah lengkap sekali bagaimana penjelasan yang di dalam Quran ya. Sehingga cukup itu saja. Terus gimana dengan pendapat-pendapat? Ya pendapat monggo saja, boleh-boleh saja. Pendapat para imam, baik Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, ya toh? Semuanya boleh dipakai, Imam Maliki. Asalkan seperti itu tadi pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, semuanya menyatakan jika pendapatku ini tidak sesuai atau tidak cocok dengan Al-Quran, ya jangan dipakai. Itu beliau sendiri loh mengatakan begitu. Betapa rendah hatinya para beliau-beliau itu untuk memberi apa? Peluang atau celah bahwa kebenaran mutlak itu hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Artinya hanya ada di Quran dan hadis. Jadi jangan kita terlalu mendewakan atau fanatik terhadap pendapat si A, si B. Karena beliau-beliau sendiri bahkan secara luar biasa gentleman menyatakan bahwa pendapatku tidak selalu benar. Itulah kenapa meskipun kadang Imam Syafi'i punya murid-murid yang disebut Syafi'iyah. Nah, para Syafi'iyah ini juga sebagian diantaranya menelurkan mazhab baru. Karena tidak setuju dengan Imam Syafi'i dalam beberapa segmen materi kajian. Dan itu biasa, sehingga jangan terlalu, wah kalau Syafi'i harus Syafi'i, kalau Maliki harus Maliki, Hanafi, Hambali. Nah ya, beliau-beliau sendiri memberi kita keleluasaan untuk berpikir secara jernih dan merdeka. Maka yang benar-benar kiromin marfu'ah mukarromah itu adalah apa? Al-Quran, apa? Hadis. Nah ini yang harus kita mantapkan dalam hati kita ya. Makanya ngaji Quran, satu di antara tombo hati, ngaji Quran kenekno sak manane. Mengkaji Quran dapatkan beserta maknanya supaya tahu ya, jangan kita belajar yang lain-lain tapi tidak pernah mempelajari Qurannya langsung. Monggo silakan belajar kitab apapun ya, tidak apa-apa, baik-baik saja, monggo saja. Tapi setelah mempelajari kitab induknya apa Al-Quran itulah tidak dibalik ya. Jadi kita membaca, memahami Quran, kalau nanti ada yang kurang jelas, kita lihat di dalam hadis. Kalau ada yang kurang jelas,
tanya kepada para pendapat, para guru yang sampean percaya. Lah gitu loh. Jadi bukan dibalik. Zaman dengar dulu pendapat ulama, lalu lihat Quran, kalau Qurannya nggak cocok sama ikuti para pendapat manusia, ya enggak gitu. Jadi diulangi, dibalik dari Quran dulu. Kalau sampean kurang jelas, lihat di dalam hadis. Kalau kurang jelas juga, tanya orang-orang yang mengerti. Ya, itu namanya fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada yang ahlinya jika kamu tidak tahu tentang sesuatu. Clear ya? Maka kalimat fi suhufi mukarramah, suhuf itu lembaran-lembaran. Jadi semua kitab itu tidak pernah dibukukan secara baku ya sejak Nabi dahulu. Nabi Ibrahim juga punya kitab, makanya kitab atau lembaran yang disebut itu bisa jadi bermakna dua, lembaran-lembaran yang berisi tulisan dari kitab-kitab terdahulu, firman-firman Allah yang disampaikan kepada para nabi. Lembaran itu juga bisa bermakna sebagai lembaran sejarah, lembaran perjalanan dakwah, ya, lembaran hidup para nabi, para rasul. Makanya di dalam surat Al-Hadid disebutkan fi suhufi Ibrahim, fi suhufi Musa wa suhufi Ibrahim, bahwa di dalam itu semua tercatat semua di dalam suhuf atau lembaran Nabi Ibrahim maupun Nabi Musa. Ya, di situ. Makanya kalimat-kalimat tentang Quran yang mulia itu selalu membenarkan kitab-kitab yang terdahulu yang dibawa oleh Nabi Musa dalam Taurat, dibawa oleh Nabi Daud dalam Zabur, maupun dibawa oleh Isa di dalam Injil. Dan ada beberapa suhuf sebelumnya, itu yang disebutkan oleh Quran ya. Kutilal insanu ma'akfaro, alangkah celakanya manusia karena kufurnya dia, min ayyi syai'in khalaqahu, mereka tidak sadar dari apa mereka diciptakan, padahal mereka min nutfatin, mereka diciptakan dari setetes air mani, khalaqahu faqaddarahu, dan Allah menciptakannya lalu membentuk takdirnya. Coba sih sampean raba wajah sampean, coba sampean raba tuh. Ada hidung, ada mata, coba tuh diraba-raba. Itu loh semua, itu dari setetes air mani, Mas Bro. Nih, air apa? Mani yang setetes, yang mahin. Oh, dalam beberapa pekan lalu kita belajar tentang mimma imahin ya. Dari apa? Dari air mani yang hina. Dari air mani yang hina. Kita itu hanya dari air mani yang hina. Mimma imahin. Kemarin ayatnya sudah saya sebutkan dalam beberapa pekan yang lalu. Ma imahin. Ayatnya sudah jelas. Air yang hina. Berarti kita ini aslinya enggak mulia belas. Kemuliaan kita itu ditentukan oleh perilaku kita. Ketika perilaku kita enggak mulia, ya kemudian kita pun enggak ada beda dengan binatang. Makanya Quran menyatakan, antasabu anna aktarahum yasma'una aw yaqilun, kata Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antasabu anna aktarahum yasma'una aw yaqilun. Apakah kamu mengira bahwa mereka akan mendengar atau memikirkan pelajaran yang kau sampaikan, wahai Muhammad? Enggak, kata. Enggak. Ini apa? Am tasabu anna aktsarum yasmauna wa yaqulun inhum illa kal an'am. Mereka itu tidak lain hanya seperti binatang ternak. Loh, Quran itu ya yang menyatakan begitu. Inhum illa kal an'am. Mereka tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan kata balhum adallu sabila. Ya, balhum adallu sabila. Bahkan mereka lebih sesat
daripada binatang, gitu loh. Nah, itu yang ngomong begitu Quran. Kenapa ya? Karena itu tadi. Mereka ini manusia akan mulia kalau manusia menggunakan akal pikirannya untuk taat kepada Allah. Tapi kalau tidak taat kepada Allah, ya berarti mereka sama saja dengan binatang. Gitulah. Nah, itu yang Quran yang ngomong, bukan saya loh. Nah, ini yang coba dilihat coba di dalam surat Al-Furqan ayat 44. Allah dibuka. Al-Furqan ayat 44. Silakan. Panggil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya? Sadaqallahul adzim. Jadi yang dibaca tadi begitu. Nah, sementara tentang manusia yang membangkang, tidak mau mendengarkan, tidak mau memikirkan itu yang disebut Al-Quran sebagai menantang Allah, gitu ya. Dalam surat Yasin, coba dibuka itu surat Yasin. Apakah mereka tidak tahu dari apa mereka diciptakan? Alam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Alam yarol insanu itu, ya. Anna khalaqnahu min nutfatin. Nah. Fa idza huwa khosimum mubin. Oh, gitu ya kan. Fa idza huwa khosimum mubin itu artinya kok ujuk-ujuk kamu kemudian menantang aku, kata Allah. Itu manusia itu. Alam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza, ya kan? Tuh, silakan. Surat Yasin tadi. Nah, di ayat tersebut jelas banget ya. Kalau manusia itu memang nantang Allah tanpa tahu, istilah Jawa itu enggak tahu apa? Ayang-ayang nih. Enggak tahu boteane, enggak tahu gimana, enggak tahu apa ya, enggak tahu bale pomane. Coba itu dalam surat Yasin ayat 71, coba dibuka. Ayat 71. Temu? Oke. Kalau ngantuk, Mas Rampan silakan. 77, Gus. Dengar suara saya? Benar, Gus. Mas Rampan sudah nyalain mikrofonnya, dari membaca enggak? Yasin, ayat 71. Permisi, Gus. Oke, monggo yang. Hah? Ayat 77, Gus. Ya, silakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah manusia memperhatikan, Ya, ayat itu silakan. tidakkah manusia memperhatikan, sungguhnya kami telah menciptakannya dari setetes air yang mani, tiba-tiba mereka menjadi pembantah yang nyata. Sadaqallahul azim. Di ayat lain, dalam terjemah lain disebutkan sebagai tiba-tiba dia menjadi musuh yang nyata. Musuhnya Allah itu gimana? Tidak harus seperti Fir'aun ya, kemudian nantang akulah Tuhan, mana Tuhanmu. Tidak harus begitu. Sampean kalau punya pembantu atau staf ya, terus sampean perintah, para staf, hari Senin sampai Selasa itu pakaiannya coklat, atasan coklat, bawah coklat. Oke. Rabu sampai Kamis itu putih hijau. Oke. Jumat sama Sabtu batik. Oke. Lalu ada si Sodrun tiba-tiba pakai celana pendek, kaos oblong. Sampean sebagai majikan atau sebagai pimpinan gimana? Ya enggak kemudian akulah majikan, akulah pemimpin, enggak harus begitu, tapi dengan tidak mentaati aturan yang sampean bikin gimana? Musuh toh lah ya kayak gitu. Sama manusia sudah diperintah Allah, aurat laki-laki itu dari pusar sampai bawah lutut. Aurat untuk cara berpakaian bagi perempuan itu tidak boleh menampakkan aurat atau anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. That's finish, sudah. Kemudian manusia ujuk-ujuk pakai baju yang tidak karu-karuan. Lagi inilah hamba Allah, abdullah. Lalu hamba majikannya menyuruh begitu, kita begini, ya itu yang disebut khosimum mubin, menantang Allah. Jadi kita diperintah rukun malah berantem tukaran. Kita diperintah dermawan malah pelit. Nah, itu. Kita diperintah untuk mementingkan kebersamaan agama bangsa, kita mementingkan pribadi. Toh? Itu. Kita diperintah untuk sholat berjamaah, ketika sholat fardu di masjid, kita malah sholat sendiri-sendiri. Lah ya itu kan berarti perintah dan larangan Allah kita abaikan. Nah itu ya sama dengan khosimum mubin. Ini yang disebut ma'akfarahu. Padahal min ayyi syai'in khalaqahu, dari apa dia diciptakan. Allah padahal min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Allah menciptakan dia dari setetes air mani dan kemudian menetapkan takdirnya. Kok sombong manusia. Itu refleksi kita pagi ini. Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau dinyatakan, silakan. Silakan. Izin, Gus. Silakan Pak Juber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan. Ya, mengenai penyambutan tamu nih, Gus, kan sering juga kita mungkin sudah mengalami lah, baik penyambutan atau kita yang disambut bertamu gitu. Nah, yang saya tanyakan ini, Gus, pas ketika kita yang diterima di tamu dibeda-bedakan atau dianggap kayak itulah, mungkin perasaan kita marah atau benci itu, apakah kita berdosa atau gimana, Gus? Mohon penjelasannya. Bagaimana kalau kita kenapa? Misalnya kita akan seringkali ke rumah orang dibeda-bedakan kan begitu, Gus, seperti yang disampaikan tadi. Apakah kita sering agak marah, agak gitu, mungkin apa Tidak kita boleh.
Gini, ini yang sering kita itu dalam menerapkan dalil kan ada gini ya. Makanya penting untuk tahu asbabul wurud dari dalil hadis dan asbabun nuzul dari dalil Quran. Misalnya ya, ini yang setiap ada dua dalil yang berbeda. Misalnya begini, ada dalil. Ini ada 2 orang tamu. Ya. Tamu datang bertamu, lalu perlakuan tuan rumah itu kurang mengenakkan lah, kurang menghormat atau ya membedakan dan sebagainya. Datang, nggak disuguhi, nggak apa gitu kan. Wah, terus si tamu ini berpikir, wah ini jelas nggak beriman orang ini. Nggak beriman. Karena apa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman dengan Allah, Rasulnya, hari kiamat, kitab dan sebagainya, maka dia pasti akan menghormati tamu. Berarti dia nggak menghormati saya, nggak iman ini. Bagi yang tamu. Mas, sampean ini nggak beriman, sampean ini ada tamu nggak dihormati. Nggak terima yang tuan rumah. Tuan rumah bilang, kamu itu, Nabi itu bersabda, tamu itu mayit. Lah yang namanya mayit mau tak apakan, ya terserah aku dong. Nah, repot. Yang satu berpikir bahwa tamu itu raja harus dilayani, yang satu berpikir bahwa tamu itu mayit, terserah yang ngelola dong. Kamu udah tak persilakan masuk aja udah untung gitu. Ini yang kemudian harusnya kebalik. Harusnya ayat yang barang siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya pasti menghormat tamu, itu untuk tuan rumah. Sehingga tuan rumah harus memakai hadis tersebut untuk harus menghormat tamu sebaik mungkin. Sementara hadis yang berbunyi bahwa tamu itu mayit, tamu itu harus sabar, mayit, yaitu untuk yang tamunya. Sehingga tamu itu mau diapakan, nggak disuguhi, nggak apa, ya sabar saja. Wong memang dalil untuk tamu itu adalah tamu itu mayit. Nah, 2 dalil ini yang harusnya kita itu pakai. Tapi ya memang jengkeli ya Pak Juber. Kalau kita dibeda-bedakan, apalagi di sini sin nggak dijawab gitu ya. Ya. Salah sendiri bertamu kok orang yang begitu. Jadi dalilnya begitu Pak Juber. Maka nggak boleh, itu bisa jadi satu ujian untuk kita. Saya sendiri belum bisa mengendalikan gitu. Kalau tuan rumahnya jutek, enggak respon gitu ya, terus pengen segera pulang aja. Nah, daripada nyalah-nyalahkan, ya sudah, kalau memang tuan rumahnya kurang welcome, langsung pamit aja lah. Nah, ya kayak gitu aja, pamit aja daripada ngerepoti dan tidak diinginkan, ya kan? Itu. Ada lagi? Oke, kalau ada? Izin Gus. Ya. Masih mengenai tamu ya. Jadi kita sering mengadakan acara, apakah sering juga mengadakan acara itu kan ada tamu undangan yang kursinya beda dan sebagainya. Bagaimana seharusnya gitu ya untuk menghormati? Apakah di sini juga orang yang berilmu juga harus disamaratakan atau gimana, Gus? Jadi kalau sekedar penempatan biar enggak terlalu crowded, biar enggak terlalu berdempetan, lalu dibedakan tempatnya, atau karena nanti ada pembicaraan yang memang hanya untuk mereka, tapi tidak membedakan menu, tidak membedakan cara menyambut, tidak membedakan cara kita di dalam menghormat mereka, enggak apa-apa ya. Kadang memang kan perlu ya, bukan kok kemudian membedakan, tetapi sekedar supaya pembicaraannya tidak
terinterupsi dan lain sebagainya, karena mungkin ada itu. Kalau memang penyambutannya, menunya dan sebagainya hanya membedakan tempat biar tidak terlalu crowded, tidak itu enggak apa-apa ya. Tapi kalau sampai kemudian membedakan menu, sampai membedakan penghormatannya, sambutannya, caranya, itu yang enggak boleh, itu yang kena abasa wa tawalla ini. Tapi kalau sekedar itu ya kadang memang ya itu tadi ya. Makanya kalau di pondok juga begitu. Kalau pas ada tamu hajatan besar gitu, hanya disamakan semua itu di meja panjang yang besar gitu. Kadang kalaupun ada dibedakan ya tamu-tamu yang misalnya Pak Naibnya, apa kalau pas nikahan itu, ya tapi menunya tetap sama, hanya dibedakan tempatnya aja. Ya karena kadang mereka lebih pulang duluan sehingga diambilkan dari itu. Kalau sekedar gitu enggak apa-apa. Intinya jangan sampai membeda-bedakan menu, membeda-bedakan cara sambutan. Karena yang dikritik oleh Allah dari Nabi Muhammad SAW di ayat ini adalah tentang cara penyambutannya. Jadi muka masam dan muka yang ajer itu kan gitu. Jadi lebih ke sana. Ya, kalau cuma penataan tempat ya sama. Kadang orang-orang yang disabilitas kita tempatkan di tempat yang mudah terjangkau misalnya. Sementara orang-orang yang kayak gitu nanti ditempatkan di mana, itu hanya penataan tempat saja. Sama dengan penempatan laki-laki dan perempuan. Kalau lakinya nanti di sini, yang perempuan di sini. Ini untuk anak-anak, ini untuk bapak-bapak. Gitu. Jadi lebih ke sana. Tapi jangan sampai ada perbedaan dari sisi apa? Sikap, kemudian menu dan sebagainya. Oh, ini untuk yang miskin-miskin kasih ikan gerai-gerai ini aja, yang ini jangan ya. Jangan. Samakan gitu ya. Saya sendiri kadang kalau pas ada di undangan apa gitu, sini Gus yang di sini, saya juga agak keki. Tapi kalau kita mau nyelosos ke tempat mereka juga nggak enak. Makanya saya senang kalau ya kita bareng aja, lebih enak begitu. Tapi kalau memang membutuhkan ya, hanya untuk sekedar penataan tempat biar enak, gampang gitu ya, enggak apa-apa. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita. Tetap semangat. Ternyata di mana ini? Di sini saya kemarin juga nggak tahu ini ujuk-ujuk ada dikasih. Saya juga nggak minta, nggak apa. Ada durian bau besar padahal udah nggak musim durian di sini. Tapi kalau disuguhi sama itu apa kepiting, ternyata di sini memang tempatnya banyak kepiting ya, dekat laut itu, jadi agak murah. Kepitingnya besar-besar sama telur-telurnya itu. Teman tak iming-iming nanti. Tunggu aja tanggal mainnya. Iya, semangat ya. Mudah-mudahan kita diberi Allah kesehatan juga ya, kesehatan jasmani rohani. Insya Allah setelah ini nanti kita besok kita lanjut ke Jawa, Gus Naim juga lanjut ke Kalimantan Timur. Tetap semangat, saling mendoakan Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma ighfir lil mu'minin wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina kama ta'ala wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayt. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wal hasad. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Rabbana faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa Rabbana atina hasanah fil akhirati hasanah wa qina wa rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an